Kalian selamat hari Minggu. Kita generasi 82, artinya orang-orang yang lahir tahun 70 atau awal-awal 80, biasanya mengenal kelompok lawak ini 1000-an. Tapi tentu saja saya bukan mau mengatakan itu. Ada satu materi lawakan yang sering berulang-ulang mereka tampilkan. Materi lawakan itu tentang seorang pembantu yang mau ditinggal pergi oleh tuannya beberapa lama. Lalu kemudian tuan itu menitipkan rumahnya kepada pembantu. Maka pergilah tuan keluar kota. Lalu ketika tuan itu pergi, inilah yang dilakukan oleh pembantu itu. Dia lalu bertindak sebagai bos di rumah itu. Dia berbuat seenaknya. Bahkan ketika datang keluarga atau teman-teman dari tuan rumahnya, dia tetap berbuat seenaknya di rumah itu. Dia merasa bahwa dia menjadi bos di sana. Cerita memuncak sampai tiba-tiba tuan rumahnya itu yang sesungguhnya datang atau pulang tanpa diduga-duga. Maka madulah pembantu ini. Dia lalu kemudian mulai mengakui siapa dirinya yang sebenarnya. Para saudara, apa yang mau saya sampaikan dari cerita ini adalah seringkali mengaku diri sebagai orang lain adalah memalukan. Apalagi kalau kita kemudian bertemu dengan orang yang sesungguhnya yang kita lakukan itu, maka akan sangat memalukan. Lebih baik bagi kita kalau kita tampil sebagai diri kita sendiri. Demikian pula yang sadar yang kita dengar bersama pada hari ini. Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan semangat atau kehidupan Yohanes Pembaptis. Di dalam Injil kita mendengar bagaimana Yohanes Pembaptis tampil untuk pertama kalinya di depan umum. Ada dua hal yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Pertama, dia mengkritik situasi hidup masyarakat pada saat itu. Dia berani mengkritik prajurit-prajurit pada saat itu. Lalu yang kedua, Yohanes membaptis orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka dikatakan dalam Injil, lalu datanglah para imam dan orang-orang Lewi bertanya kepadanya, siapakah engkau? Pertanyaan ini penting karena penting untuk memahami Injil ini, karena disinilah sebenarnya pesan dari Injil tidak kita renungkan pada hari ini. Ketika para imam dan orang-orang Lewi bertanya kepada Yohanes, siapakah engkau? Mengapa mereka bertanya seperti itu? Pada saat itu, orang-orang Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Kita dapat menemukan bagaimana beratnya kehidupan orang Yahudi pada saat itu dari perumpamaan-perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus, menggambarkan situasi dunia saat ini. Pertama, mereka jadi orang Romawi ketika menjajah orang Yahudi itu tidak seperti bangsa-bangsa lain. Kalau bangsa Arab, bangsa yang lain itu ketika menjajah orang Yahudi diusir dari negerinya. Orang Romawi tidak. Mereka membiarkan orang Yahudi tinggal di negerinya, tetapi mereka harus membayar pajak yang tinggi-tinggi. Maka orang Yahudi sangat susah waktu itu. Mereka ditindas, mereka disiksa, dan mereka harus membayar pajak. Belum lagi situasi masyarakat sangat mencekam, perampokan di mana-mana. Yesus pernah berceritakan tentang seorang pedagang yang berjalan dari Yerusalem, dari Yeriko ke Yerusalem, lalu di sana mereka dirampok. Lalu kemudian kita juga mendengar cerita-cerita Injil tentang korupsi di mana-mana. Ada cerita atau perumpamaan Yesus
bukan bendahara yang tidak jujur. Orang-orang yang berhutang kepada tuannya disuruh menulis hutang. Kalau mereka hutang bahwa politikus disuruh menulis 100.000. Situasi dunia pada saat itu di sekeliling Yesus adalah situasi dunia yang kacau, berantakan, penjajahan di mana-mana, mereka ada tertiti-titi, mereka melihat perampokan di mana-mana, korupsi di mana-mana. Pada saat itu mereka senantiasa menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Dalam kitab suci orang-orang Yahudi di sana dinubuatkan oleh para nabi bahwa akan datang Sang Mesias Juru Selamat. Maka inilah yang menjadi harapan utama bagi orang-orang pada saat itu. Dunia yang kacau, korupsi di mana-mana, perampokan di mana-mana, orang-orang harus menderita kemiskinan di mana-mana. Pada saat itulah mereka merindukan kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Maka ketika Yohanes datang tampil membaptis di mana-mana, mereka lalu bertanya, siapakah engkau? Tetapi Yohanes menjawab dengan jujur, aku bukan Mesias, aku bukan para nabi, aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Para saudara, lewat jawaban ini ada dua hal yang mau disampaikan oleh Yohanes. Yang pertama adalah dia jujur mengakui bukan Mesias, bukan para nabi. Dia adalah bentara Sang Juru Selamat. Dia adalah pewarta, orang yang mendahului kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu di dalam kehidupan. Dan yang kedua, Yohanes mewartakan Mesias itu ada di tengah-tengah mereka. Persoalannya adalah kalau Sang Mesias sudah ada di tengah-tengah mereka, mengapa orang-orang Yahudi tidak dapat menemukan Sang Mesias itu? Jawabannya karena kesombongan mereka. Kesombongan itu punya dua dimensi. Dimensi yang pertama, dia sulit mengakui kelebihan orang lain. Jadi kalau orang sombong, itu sulit sekali melihat, mengakui kelebihan orang lain. Dan kalau dia sombong, maka dia juga sulit untuk menerima kelemahan dirinya sendiri. Jadi dua dimensi dari kesombongan adalah sulit menerima kelebihan orang lain dan dia sulit untuk mengakui kelemahannya sendiri. Dan itulah yang dipahami atau itulah yang dialami oleh orang-orang pada saat itu. Orang Yahudi merasa bahwa mereka adalah bangsa terpilih. Sebagai bangsa terpilih, maka mereka berharap bahwa Sang Juru Selamat yang datang di tengah-tengah mereka adalah seorang raja yang berkuasa, seorang raja yang besar, keturunan Daud. Maka mereka berpikir, tentu seorang yang luar biasa yang harus tampil di tengah-tengah kami untuk menyelamatkan kami. Dan karena mereka begitu sombong, begitu angkuh, memandang diri begitu tinggi, maka mereka tidak sadar ketika Juru Selamat yang sesungguhnya, Yesus, hadir di tengah-tengah mereka. Mata mereka seolah-olah tertutup oleh gambaran diri mereka sendiri. Dan pada akhirnya mereka tidak menemukan Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Para saudara yang terkasih, ada sebuah cerita tentang seorang, tentang baptisan seorang anak. Lalu ketika anak itu dibaptis, pengurus gereja, pastor, misalnya juga datang diundang untuk ya sudah setelah baptisan, kemudian dia jalan ke rumah untuk diadakan syukuran pesta atau juga doanya. Ada juga acara adat. Lalu kemudian ketika sedang kami sampai di rumah,
keluarganya sudah mulai dipersiapkan acara besar untuk keluarga. Pulau-pulau sudah disiapkan itu sampai tinggi sekali. Lalu mulai makanan-makanan disediakan. Tapi ketika acara mau berlangsung, mereka lalu bingung. Mana anakku? Rupanya karena mereka sibuk sendiri mengurusi segala sesuatu keperluannya, maka justru bayi yang akan menjadi pokok atau bagian yang terpenting dari upacara itu, anak yang baru dibaptis itu, rupanya mereka lupakan. Rupanya anak itu setelah ditidurkan karena dia namanya anak kecil, dia kan tidur membulu, akhirnya terburu lagi sampai di belakang pulos itu, bukan pulos itu. Maka ketika orang mencari kebingungan di sana, yang terpenting justru mereka lupakan. Anak itu baru ditemukan pada malam di belakang pulos itu. Sudah tidur di balik mungkin dirasakan hangat di sana. Para saudara yang terkasih, seperti itu juga pengalaman orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka sibuk mencari gambaran tentang Sang Juru Selamat menurut mereka. Seorang raja yang berkuasa, seorang raja yang besar yang akan membebaskan mereka dari para penjajah, seorang yang hebat yang akan membuat mereka terbebas dari ancaman para penjajah Roma. Tetapi mereka lupa bahwa sebenarnya Sang Juru Selamat itu telah hadir di tengah-tengah mereka. Sekarang apa yang dapat kita renungkan bagi hidup kita saat ini? Hari ini kita memasuki masa Advent atau Advent minggu ketiga, disebut orang atau disebut gereja Minggu Gaudete, bersukacitalah artinya. Mengapa kita bersukacita? Karena Yohanes Pembaptis, sabda Allah yang kita dengar bersama pada hari ini, berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang berseru-seru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Artinya Sang Juru Selamat sudah semakin dekat untuk kita rayakan. Maka mari kita renungkan apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Tentu bukan hanya pakaian-pakaian yang indah, tentu bukan hanya makanan-makanan yang enak atau liburan-liburan yang mahal. Kalau hanya itu saja fokus kita untuk Natal, maka selesai Natal, uang kita habis, lalu kemudian Natal berlalu begitu saja. Tidak ada gunanya di dalam hati kita. Maka fokus Natal kita adalah kehadiran Sang Juru Selamat di tengah-tengah kita. Apakah kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat itu? Apakah kita sungguh-sungguh mengenali kedatangan Sang Juru Selamat itu di dalam kehidupan kita? Apakah kita berani mengatakan bahwa Sang Juru Selamat itu sudah datang menyelamatkan kita, membawa sukacita di dalam kehidupan kita? Mengakhiri bulan ini saya teringat pada cerita ketika seorang pastor didatangi oleh seorang ibu. Lalu ibu ini berkata, "Pastor, menjelang Natal hari itu sedih. Kenapa sedih?" Ya karena saudara dia sudah bujuk-bujuk, sudah perjuangkan untuk jadi Katolik, ternyata dia meninggalkan iman Katolik. Dia sudah pindah ke agama lain. Apalah yang harus saya perbuat? Tanya ibu. Lalu pastor itu berkata, yang harus diperbuat adalah berdoa. Wah, yang berdoa pastor sudah mendoakan, selain berdoa, dia sudah ditampil atau itu berbuat sebagai orang tak terlihat saja. Berarti pastor setuju. Saudara ini pindah ke agama lain, lalu pastor itu berkata, dia pindah ke agama lain, tentu karena melakukan ajaran atau dia melihat contoh dari orang lain yang lebih baik dari dirinya. Maka inilah yang harus kita lakukan, berdoa, lalu kemudian berbuatlah baik sebagai orang tak merugikan saudara. Kalau pada akhirnya orang-orang lalu melihat apa yang kita perbuat, maka pada akhirnya orang juga akan sampai bertemu dengan Sang Juru Selamat. Para saudara
yang terkasih, ternyata inilah yang harus kita lakukan, terutama menjelang Natal ini. Kita diajak untuk menampilkan kehidupan baik sebagai orang Katolik yang sejati. Itulah artinya kita sungguh-sungguh merayakan Natal. Bukan hanya tenggelam pada kemewahan, makanan enak, pakaian bagus, liburan mahal, tetapi mari kita temukan makna Natal yang sesungguhnya. Sang Juru Selamat yang hadir di dalam kehidupan kita, yang kita kenali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika ada sukacita, ketika ada damai sejahtera, ketika ada semangat saling mengasihi satu sama lain, di sana Sang Juru Selamat sebenarnya hadir di dalam tengah-tengah kita. Semoga bersama Allah yang kita dengar bersama pada hari ini, kita pun juga dapat menjadi pewarta kehadiran Sang Juru Selamat yang sebenarnya sudah hadir, tetapi tidak dirasakan oleh umat manusia karena hati yang tertutup kepada sesama. Berkat Tuhan berlimpah pada kita yang dapat menentukan kedatangan kehadiran Sang Juru Selamat di tengah-tengah kita.